Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Ratnawati dengan NIM 2321211024. Nah, kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Hukum Acara Pidana, karyanya Dr. R. Rahaditya SMH. Penerbitnya Sivi Literasi Nusantara Abadi pada tahun 2024. Nah, buku ini tuh memberikan penjelasan mendalam tentang hukum acara pidana di Indonesia, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana. Hukum acara pidana mengatur bagaimana proses penanganan kasus pidana dilakukan, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Penulis menyajikan informasi lengkap dan terstruktur tentang berbagai aspek hukum acara pidana, menjadikan referensi yang sangat berguna bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Kemudian, penulis juga menjelaskan pentingnya hukum acara pidana dalam menjaga keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Fokus utamanya adalah pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Kemudian, buku itu tersusun rapi, memudahkan pembaca untuk menemukan topik yang diinginkan. Setiap bab ini tuh memiliki subbab yang jelas, memberikan gambaran terperinci tentang isi buku. Di dalam buku ini tuh terdapat 9 bab ya, yang pada bab pertama ini membahas tentang definisi apa itu hukum acara pidana dan perannya dalam sistem hukum. Kemudian membahas tentang tujuan utama hukum acara pidana, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan pencarian kebenaran. Kemudian yang ketiga membahas tentang apa sih fungsi hukum acara pidana ini dalam proses peradilan gitu. Bab kedua membahas tentang sejarah hukum acara pidana ya, menggambarkan perkembangan hukum acara pidana dari zaman penjajahan Belanda, dari zaman penjajahan Jepang hingga pasca kemerdekaan ini. Kemudian penulis itu menjelaskan latar belakang sejarah yang penting agar kita tuh bisa memahami perkembangan hukum di Indonesia. Bab ketiga yaitu membahas tentang pihak yang terlibat dan haknya itu apa aja sih. Nah, di situ menjelaskan berbagai pihak dalam proses hukum seperti tersangka, terdakwa, penuntut umum, dan hakim. Penjelasan mengenai hak-hak masing-masing pihak ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum. Bab keempat membahas tentang tahap-tahap dalam hukum acara pidana. Nah, di sini tuh menjelaskan tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Kemudian penulis itu menjelaskan setiap tahap dengan rinci, termasuk prosedur yang harus diikuti. Nah, bab kelima membahas proses dalam hukum acara pidana, menjelaskan proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Penulis juga memberikan panduan tentang bagaimana sih proses ini tuh harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku begitu. Selanjutnya bab keenam yaitu membahas tentang ilmu-ilmu yang mendukung hukum acara pidana, mencangkup kriminologi, viktimologi, psikiatri, forensik, dan penologi. Penjelasan mengenai ilmu-ilmu ini tuh menunjukkan keterikatan hukum antara hukum dan bidang ilmu lainnya. Bab ke-7 membahas tentang surat dakwaan, ya, menjelaskan definisi, jenis, dan fungsi surat dakwaan. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana surat dakwaan disusun dan pentingnya surat dakwaan dalam proses hukum. Bab ke-8 membahas tentang upaya hukum pidana. Nah, itu menjelaskan tentang eksepsi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Penjelasan mengenai upaya hukum ini itu penting untuk memahami hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan. Nah, lalu bab 9 membahas tentang studi kasusnya, menyajikan contoh mengenai penetapan hukum terhadap pelaku tindak pidana, yaitu memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum dalam praktiknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan buku. Buku itu mencangkup berbagai aspek hukum acara pidana yang mendalam, memberikan pemahaman yang luas bagi pembacanya. Kemudian membahas tentang pembagian bab yang teratur dan sistematis, memudahkan pembaca dalam memahami isi buku.
Nah, setiap bab itu memiliki fokus yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis juga menggunakan berbagai sumber dan referensi yang relevan untuk mendukung argumennya, sehingga membuat isi buku itu lebih terpercaya dan akurat. Nah, yang terakhir itu menampilkan studi kasus yang memberikan contoh nyata untuk membantu pembaca memahami bagaimana sih hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan buku ini ya. Nah, beberapa istilah ilmu hukum mungkin sulit untuk dipahami oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang hukum. Mungkin bisa diberi penjelasan lebih lanjut tentang istilah-istilah tersebut yang akan dapat membantu mereka untuk memahami istilah-istilah hukum tersebut. Kemudian kurangnya contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Meskipun di atas tadi ada studi kasus, mungkin kalau misalnya tambahkan lebih banyak contohnya itu dalam konteks sehari-hari akan lebih membantu pembaca memahami penerapan hukum. Kemudian ada beberapa topik seperti saksi, bapas, dan lain-lainnya itu mungkin tidak dibahas secara mendalam, sehingga pembaca ini itu yang ingin memahami lebih jauh mungkin harus mencari referensi tambahan. Nah, jadi buku hukum acara pidana karyanya Dr. R. Raditya. Dr. R. Raditya adalah sumber yang sangat penting bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum acara pidana di Indonesia. Dengan penyajian yang teratur dan lengkap, buku itu dapat menjadikan sumber utama belajar tentang hukum acara pidana. Meskipun ada beberapa kekurangan ya, kelebihan yang dimiliki buku ini tuh jauh lebih menonjol, menjadikannya rekomendasi yang kuat untuk dibaca. Buku ini tuh tidak hanya memberikan pengetahuan tentang teori saja, tetapi juga memberikan wawasan yang praktis yang penting dalam memahami sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.